Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini di tengah liburan kami mau belajar sesuatu yang membawa kekuatan buat kami. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami cuma butuh firman Tuhan. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, malam semuanya, di tengah liburan tetap semangat ya. Saya juga ini ya, saya percaya bahwa kita semua hari-hari ini butuh firman. Karena waktu liburan ini saya juga banyak terima orang konseling yang berkata, Bu, saya itu sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu keluar dari masalah. Ya, satu hal yang saya ingin katakan, kita hari-hari ini jangan takut ketika kita ada di titik lemah, ketika kita di ambang batas kekuatan kita. Kenapa? Karena gimana kita bisa tahu Tuhan kita itu besar kalau kita tidak ngalami masalah yang besar. Sekali lagi, gimana bisa pembuktian firman di saat kelemahan kita baru kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita hari ini berkata Tuhanku besar, saudara percaya kalau misalnya saudara sakit ya, satunya sakit bisul, satunya kanker stadium 4. Kira-kira orang kalau bersaksi melihat kebesaran Tuhan, itu yang mana saudara? Yang kanker stadium 4 atau yang sakit bisul? Jelas kita percaya kita ini punya Tuhan yang besar. Tapi seringkali kita ini nggak mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasanya. Kita nggak mau diproses Tuhan dengan masalah yang besar. Kita maunya masalah yang biasa-biasa. Kita hari ini tahu kalau Tuhan itu besar. Gimana pembuktiannya? Ya waktu kita ngalami masalah yang besar. Bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan kalau masalah kita biasa-biasa? Jujur kalau orang kesaksian saya sembuh dari bisul, saudara yang dengar aja pasti gini, aduh bisul aja beli salep dioles ya sembuh. Nah tapi pada waktu kita mendengar seseorang ngalami fase di mana dia ngalami pukulan sampai kanker stadium 4 dan sembuh, disitulah kemuliaan Tuhan yang besar itu akan dinyatakan ya. Saudara kalau dengar hari-hari ini orang itu nggak tahu ya, tiba-tiba naik pesawat jatuh ya, seperti kemarin saya dengar sudah 2 pesawat ya di tengah-tengah liburan Natal Desember ini, di tengah musim liburan ini sudah jatuh 2 pesawat ya. 1 kali pesawat itu isi penumpangnya berapa? Saya pernah ingat, makanya orang itu tidak bisa memprediksi apapun hari ini. Kehidupan kita hari ini jujur ada banyak orang panik. Orang punya hutang sudah tidak punya apa-apa. Ada orang konseling, Bu saya itu punya hutang, tidak punya apa-apa, gimana cara bayarnya? Jujur, saudara kalau tanya tentang pertanyaan ini, tidak ada satupun orang yang jawab loh. Termasuk saudara tanya hamba Tuhan, termasuk saudara mungkin tanya ke orang pinter dan sebagainya. Jujur, gimana caranya? Mungkin kalau saudara tanya sama orang jahat, diajari, oh ya curi aja, mencuri aja, atau korupsi aja. Tapi jujur realita hari-hari ini kalau saya dengar orang konseling, orang rata-rata bilang, Bu saya itu sudah tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya itu bingung, saya itu mau cari jalan keluar di mana. Saya cuma berkata, Bu, kita semua manusia ini sudah punya kemampuan terbatas, cara pandang yang terbatas. Kita itu tidak pernah tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi. Tapi pastikan hari ini kita jangan panik. Kenapa? Karena selama kita masih ada nafas kehidupan, Tuhan sang empunya pemilik kehidupan kita, Tuhan yang mengasihi kita sebagai biji matanya, dia pasti bertanggung jawab. Dan hari-hari ini percayalah, saudara lihat ya, bangsa Israel itu setiap hari disediakan mana yang sudah
lebih dari cukup. Kita percaya hari-hari ini kita tidak akan pernah kekurangan di tengah masa krisis. Kita pasti hidup dalam kelimpahan kecukupan yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara lihat yang dikatakan, makanya kita itu harus keluar dari kepanikan ya. Amsal 27 ayat 1. Yuk kita baca terlebih dahulu. Amsal 27 ayat 1. Siapa yang lagi ngalami tingkat kepanikan tingkat dewa? Bu, ngeredek bu, panik bu, sudah panik.com. Malam ini kita baca. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa-apa yang akan terjadi hari itu. Firman itu jelas berkata, kita ini tidak tahu apa-apa yang akan terjadi hari esok. Makanya firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4, di luar Kristus kita nggak dapat berbuat apa-apa. Kita ini sudah tidak tahu apa-apa, tapi kita sok tahu hari ini. Orang panik itu orang yang sok tahu tentang hari esok. Firman Tuhan berkata, jangan memuji diri karena esok hari. Hari ini kalaupun kita kaya, kita jangan sombong. Jangan suka memuji diri. Aku punya harta yang tidak habis 7 turunan. Siapa aku? Kita tidak pernah tahu loh yang terjadi hari esok. Ada banyak orang seperti kecelakaan pesawat. Ya, saya pernah dengar cerita. Itu salah satu teman baik dari orang yang saya kenal. Dia cerita waktu beberapa saat waktu pesawat Lion jatuh. Dia bilang ini, Bu, saya tuh punya teman baik. Ya, saya sudah beberapa kali cerita di khotbah saya. Teman baik saya itu sukses, kayanya luar biasa. Waktu karirnya menanjak, siapa yang tidak tahu, rumah, bangun rumah besar. Semua serba mewah, mobil mewah punya, perusahaan mulai berkembang. Suatu kali pada waktu pesawat itu jatuh, itu check-in, dia check-in hari yang terakhir. Dia tidak tahu check-in di pesawat itu ternyata itu hari akhirnya dia. Dia tidak tahu, pergi dengan sukacita karena hari itu dia harus berangkat, tidak ada pesawat lain selain hari itu hanya Lion, dan dia menang tender yang tendernya besarnya luar biasa. Jam 10 itu mulai tender dibuka, jam 10. Jam 8 pesawat ya, kalau nggak salah jam 8 pagi atau jam berapa. Hari itu pesawat yang ditumpanginya, yang dia menangkan tender luar biasa. Siapa yang menyangka? Makanya jangan pernah memuji hari esok. Karena kita tidak tahu tentang apa-apa yang akan terjadi. Siapa yang tahu saudara? Di saat ada berita sukacita menang tender. Ya, kalau nggak salah berapa miliar, ratusan miliar atau berapa. Hari itu dia berangkat dengan sukacita, tapi siapa yang tahu 1 jam kemudian nasib sudah berubah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Itu sebabnya malam ini kalau firman ini dibalik, hari ini juga Tuhan berkata, jangan pernah hari ini panik. Jangan pernah engkau takut karena senyatanya engkau tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Kita semua hari ini ndak usah memuji diri, ndak usah juga terlalu merendahkan diri sampai saudara panik, sementara kita ndak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi hari itu. Itu sebabnya hari ini, malam ini kita semua bangkit. Saudara percaya kalau Amsal 16 ayat 9 berkata gini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita ini tidak tahu apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang sudah menentukan arah langkah kaki orang benar. Makanya kenapa berulang kali kalau saya khotbah, saya selalu bilang gini, jangan banyak mikiri hidup. Semakin dipikiri saudara semakin stres, semakin panik. Karena senyatanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang realita yang terjadi hari ini
hancur. Realitamu hari ini jujur, orang kalau divonis kanker, ya tiba-tiba divonis kanker, orang tiba-tiba kehilangan orang yang dicintai. Semua realita itu membuat kita panik, saudara. Tapi satu hal, malam ini kita belajar. Nggak usah terlalu memuji diri, nggak usah terlalu sombong, nggak usah juga terlalu hidup dalam ketakutan, kepanikan. Karena senyatanya kita ini tidak tahu apa-apa yang akan terjadi hari esok. Itu sebabnya malam ini yuk jangan takut. Jangan banyak dipikiri hidupmu, realita keuangan, rumah tangga, kesehatan, anak-anak, semua. Secara pikiran kita semuanya tidak ada baiknya. Tapi percayalah pada waktu kita menjalani, makanya saya bilang jalani aja. Sudahlah, jalani. Tuhan itu sudah tahu hari esokmu. Tuhan itu sudah menentukan arah langkah kaki kita. Yang pasti dia sudah tahu. Arahnya kelihatannya hancur loh Bu Eli. Hancur, bangkrut Bu Eli. Hancur, rumah tangga hancur. Suami saya menikah lagi, istri saya menikah lagi. Arahnya hancur. Tapi malam ini ada berita sukacita. Tuhan itu tidak pernah menentukan arah langkah orang benar. Walaupun kelihatannya hancur. Tidak pernah, saudara. Orang benar itu, Tuhan itu, saudara mau mikir, memikirkan jalannya. Hati manusia itu mikir, duh jalan ikut Tuhan kok gini ya Tuhan. Aduh susah Tuhan, pikul salib, sempit. Jalan maju bercucuran air mata, ndak enak, jujur. Siapa ya, kalau ada penawaran, iblis bilang gini, ikut aku aja, lihat ya, ikut aku tuh, lihat tuh jalannya, lihat ikut Kristus ya, pikul salib, jalan maju cucuran air mata, sempit, sesak, aduh, ndak enak, ikut iblis. Iblis menawarkan jalan yang kelihatannya nikmat, nyaman ya, dengan semua kemewahannya, iblis tawarkan. Tapi sekali lagi, iblis tidak pernah menentukan arah langkah hidupmu hari ini untuk hidup. Yang hidup berhasil, beruntung, tidak pernah. Iblis itu menentukan arah langkahmu, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Pastikan hari ini kita tidak ikut-ikutan cara dunia, nyaman, nikmat, dengan cara dunia yang buat saudara nanti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi pastikan kita hari ini walaupun hidup ikut Kristus jalannya ndak enak. Tapi percayalah saudara, ndak usah panik. Hari ini pastikan kita keluar dari kepanikan sebelum kita masuk di tahun 2025. Karena pasti. Kenapa? Karena kita punya alasan. Tuhan sudah tahu hari esok saudara dan saya. Tuhan sudah tahu arah langkah hidupmu mau dibawa kemana. Arah hidup kita pasti berhasil, beruntung. Tuhan juga sudah tahu tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya tidak ada alasan hari ini untuk kita terus tinggal dalam kepanikan. Sekalipun realita membuat kita semua panik. Tidak ada orang yang dalam kesukaran besar tidak panik. Jujur saya juga ngalami saudara. Waktu kesukaran besar, hantaman badai begitu besar. Murid-murid aja yang tiap hari lihat mujizat sama Tuhan. Waktu angin taufan badai itu menerpa. Murid-murid sempat panik juga. Sampai teriak, guru, mengapa engkau tidak membiarkan kita binasa guru? Murid-murid panik. Kita jujur sebagai manusia, karena kita cara pandang kita terbatas, pikiran kita terbatas. Jujur semua orang pasti ngalami kepanikan di masa-masa yang makin sulit. Tapi sekali lagi kita hidup tidak tahu apa-apa. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok ngatur Tuhan, jangan sok sombong. Kalaupun kau dalam hidup dengan kelimpahan, kau juga tidak tahu 1 jam lagi masih hidup atau sudah wafat. Tidak ada orang yang tahu. Kita bisa hari ini hidup ketawa-ketawa 1 jam. Ada orang yang kesaksian cerita, Bu,
Ibu tahu satu hari saya masih kaya, besok suami saya meninggal. Siapa yang tahu suami saya meninggalkan hutang? Satu hari saya masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya aset perusahaan. Besok mati Bu, semuanya disita Bu. Mulai perusahaan, rumah, mobil, semua disita hitungan satu hari. Saya tidak pernah nyangka selama ini hidup suami saya tidak pernah terbuka sama saya. Ternyata Bu Eli tahu dia punya hutang melebihi apa yang dia punya asetnya. Selama ini dia cuma tambal sulam dan tidak cerita sama saya. Ternyata Bu, satu hari setelah suami saya meninggal, semua aset disita. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar. Makanya kita harus keluar dari kepanikan. Saudara, semakin saudara panik, Tuhan itu di mata Tuhan saudara sok tahu. Saudara sok hebat. Ya, hari ini pastikan kita yang tidak tahu apa-apa, sudahlah, jalani aja. Tuhan, aku percaya Tuhan sudah tahu kok arah langkah hidupku pasti berhasil beruntung. Tuhan, Engkau sudah tahu hari esokku kok. Aku tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan sudah tahu. Hari esokku tidak mungkin dibuat masa depan yang suram, madesu. Tidak ada orang benar itu madesu, saudara. Nah, kita belajar dari bagaimana Elisa ya pada waktu menghadapi. Nah, ini kata-kata ini yang membuat kita belajar keluar dari kepanikan. Kita mau ambil langkah profetik ini. Seringkali kita ini tidak pernah mengerti bahwa setiap langkah profetik itu sesuatu yang peperangan yang membuat iblis itu gemetar. Ya, yuk kita belajar dari seorang Elisa pada waktu menghadapi Raja Aram. Pada waktu dia membocorkan sesuatu ya kepada bagaimana Raja Aram mau membunuh, mau menyerang bangsa Israel. Pada waktu itu Elisa membocorkan dan Raja Aram marah. Kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Kita belajar dari bagaimana seorang Nabi Elisa melakukan peperangan. Hari ini kita itu perang, bukan perang sama suami kita, bukan perang sama pelakor, bukan perang sama istri, bukan perang sama anak-anak. Enggak, kita semua bukan perangi masalah. Itu bukan musuh kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Semua trik-triknya kalau kita bisa menang. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, 3B, buta, budek, bisu. Itu gimana, Bu? Seperti saya sudah 3B. Tapi suami saya tidak berubah, tambah parah. Sejak saya 3B, budek, buta, bisu. Saya tambah kayak keset, Bu. Karena saya disuruh Bu Eli bisu. Suami selingkuh bisu, istri selingkuh bisu, dimaki bisu lah. Dia tambah seenaknya, tidak apa-apa. Saudara percaya, menang bukan menang atas darah dan daging, bukan menang atas masalah kita. Tapi saya ngomong sama ibu ini, Bu, kamu tahu ibu sudah menang. Kok bisa, Bu? Wong suami saya tambah parah. Ibu tahu kemenangan ketika ibu melalui buta, bisu, budek, ibu bisa jadi apa? Saya sabar. Nah, itu kemenangan, Bu. Itu pemenang yang sejati. Pemenang yang sejati bukan menang atas masalah, tapi waktu ibu bisa menang atas ego ibu, keinginan daging, dulu suka marah, sekarang sabar, itu kemenangan loh. Itu pemenang sejati. Tuhan tidak pernah cari pemenang yang dipulihkan, miskin kaya, ya gagal berhasil, rumah tangga hancur puling. Tuhan tidak pernah cari pemenang di situ. Itu cuman balik telapak tangan. Kemenangan yang cuman sekejap. Tapi orang kalau hari ini bisa menang dengan bisu, buta, budek. Saudara tahu apa yang membuat kemenangan dengan 3B? Karena kita jadi lebih sabar. Dulu bener loh, Bu, kalau saya dulu lihat suami saya selingkuh, saya marah, Bu. Sekarang dengan buta, bisu, budek, saya bisa diem, saya bisa tenang, nguasai diri. Saya cuma lihat Tuhan. Buta, Bu, saya sudah tidak mau lihat WhatsApp-nya suami. Nah, ini kemenangan, Bu. Ibu lihat ya, ini pemenang yang sejati, yang ditakuti iblis. Kalau menang atas masalah, iblis tidak pernah takut. Lah kalau ibu masih suka marah, suka sakit hati, ya percuma. Makanya hari ini yuk kita belajar.
Ketika pelayan abdi Allah, lihat ya, pada waktu itu Raja Aram tentaranya menyerbu. Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Mungkin hari ini kita menghadapi realita. Kita lihat musuh kita bilang celaka loh, celaka. Sampai menjelang 31 Desember, ndak ada Bu Eli tanda-tanda masalah pulih, tambah puarah Bu Eli. Saya berusaha apapun semuanya kayak Tuhan tutup. Kenapa ya Bu Eli? Kok Tuhan itu sebenarnya balik telapak tangan bisa tolong saya. Tapi kenapa Bu Eli sampai hari ini saya doa ndak lihat apa-apa, malah musuh itu kelihatan tambah kuat. Lihat ya, ketika manusia memikirkan apa yang di depan mata, kita semua pasti seperti bujangnya Nabi Elisa. Kita berkata celaka, celaka, celaka. Itu realita. Orang panik pasti ngomong celaka. Kita semua kalau panik, kita pasti ngomongnya celaka, mati aku, gimana ini, kenapa ini. Tapi lihat jawabnya. Nah ini jawabnya jawabnya Elisa ini luar biasa. Jangan takut. Sebab, lihat ya, 16. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Makanya ibu-ibu, kenapa saya ajari bapak-bapak juga yang pasangannya lagi selingkuh, ndak usah takut walaupun pesaing kita ya lebih seksi, lebih muda, lebih cantik. Mungkin suami-suami lihat ya yang ambil istrinya lebih tampan, lebih muda, lebih banyak uang. Bu, rasanya ndak mungkin. Percayalah, hari ini saudara jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan takut, keluar dari kepanikan, jangan takut, sadarkan diri kita. Yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Pastikan hari ini kalau kita keluar dari kepanikan, kita nggak usah takut karena yang menyertai kita itu jauh lebih besar. Saudara dan saya memang nggak pernah lihat di sekeliling kita. Ya mungkin saudara merasa bahwa saudara sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal, yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang tahu hari esok. Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Makanya jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan sekalipun kita kecil. Sekalipun kita sudah jadi keset. Sekalipun kita hari ini sudah jadi orang miskin yang tidak bisa apa-apa. Pastikan kita hari ini seperti Nabi Elisa yang berkata, jangan takut, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya cuma bilang buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pasangannya lagi selingkuh. Selingkuh itu siapa yang menyertai? Iblis. Yang menyertai saudara waktu saudara berdoa siapa? Tuhan yang besar. Tapi kenapa pada realitanya banyak orang benar yang menyerah dengan pelakor. Banyak orang benar yang hari ini give up dengan suami yang disertai iblis. Kita tidak pernah tahu. Kita percaya, hari ini percayalah. Orang yang berani mengusik biji mata Allah, percayalah hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai. Karena setiap hari pasti diusik oleh Tuhan. Pasti kita tetap hari ini jangan pernah menyerah. 17, lihat apa yang dilakukan Elisa. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Apa yang dilakukan Elisa? Berdoa. Pada waktu kita berdoa, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pada waktu Elisa berdoa sama Tuhan, dia berharap Tuhan buka mata bujang ini supaya mereka itu melihat, mereka tidak takut. Buka kiranya mata orang-orang ini supaya mereka melihat bagaimana
ada banyak yang menyertai mereka sehingga mereka hari itu tidak takut. Hari ini apa yang menjadi doa kita di akhir tutup tahun ini? Mungkin kita berdoa. Hari ini tidak ada langkah lain. Percayalah menjelang akhir tahun nanti sudah tinggal 1 hari 2 hari ya, kita tidak ada lain. Selain keluar dari kepanikan, jangan takut. Waktu kita takut lebih baik kita berdoa saja. Berdoalah. Hari ini berdoa seperti Nabi Elisa. Tuhan buka keuanganku tahun depan. Buka Tuhan. Mungkin kita juga bisa berkata, Tuhan buka mata rohani suamiku, istriku, anak-anakku. Supaya di tahun depan mereka akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita percaya. Kalau Tuhan yang membuka mata rohani pasangan, istri, anak-anak kita, semua orang-orang yang kita doakan. Kita tidak bisa merubah manusia, tapi Tuhan itu pasti sanggup merubah kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu pasti sanggup mengubah manusia yang hancur seperti apapun. Kalau Tuhan sudah membuka mata rohaninya, pasti orang mau jahat sejahat apapun, orang mau parahnya seperti apapun, mantan apapun, Tuhan sanggup membuat pasangan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya keluar dari kepanikan. Langkah yang pertama, jangan takut. Ingatkan, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai orang-orang jahat yang merancangkan kecelakaan, merancangkan kehancuran. Ya, saudara percaya kalau Tuhan di pihak kita, keuangan kita hari ini bukan masalah besar lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita itu sumber keuangan. Orang sakit kanker kalau disertai sumber kesehatan, dokter di atas segala dokter. Yang menyertai saudara siapa? Bukan lagi dokter dunia. Dokter dunia angkat tangan, tapi dokter di atas segala dokter itu ada di pihak saudara. Hari ini jangan takut. Mungkin rumah tanggamu masih air tawar, ndak ada rasanya, makin pahit Bu Eli. Hubungan saya sama suami, sama istri, dengan istri juga makin pahit. Jangan takut, yang menyertai saudara adalah Tuhan yang punya sumber anggur yang manis, yang terbaik. Tuhan sudah sediakan itu, makanya ndak perlu takut. Yang kedua, langkahnya adalah berdoa. Minta Tuhan membukakan tingkap langit buat keuanganmu. Minta Tuhan membuka. Elisa minta Tuhan membuka mata rohani mereka supaya mereka melihat. Malam ini juga kita mau minta Tuhan buka mata rohani anak-anakku. Tuhan buka mata rohani suamiku. Tuhan buka mata rohani istriku, mertuaku. Mungkin orang-orang yang saudara lagi doakan, kita mau malam ini minta membuka keuangan. Percayalah, Tuhan yang di pihak saudara adalah yang menyertai kita, yang jauh lebih besar, yang sudah tahu hari esokmu, yang akan membuat arah hidupmu berhasil, beruntung. Itu Tuhan yang ada di pihak saudara. Itu sebabnya jangan takut, lakukan doa, karena kita percaya Tuhan membuka mata rohani, dan mata rohani yang terbuka mereka akan melihat kebenaran, dan kebenaran itu pasti memerdekakan pasangan-pasangan kita. Makanya jangan takut. Yang ketiga, yuk kita lihat hari ini, pastikan lompat ke ayat 23b ya, kita lompat supaya waktunya cepat juga. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara nanti kalau baca runtutannya ya, waktu Elia berdoa dan ayat 23b, apa yang ditakutkan itu tidak menimpa. Apa yang ditakutkan dengan gerombolan Aram, tentara Aram yang begitu besar, yang membuat mereka berkata celaka, celaka. Tapi ayat 23b, yaitu sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Berarti aman enggak? Aman. Kalau Tuhan yang megang arah langkah hidupmu, pasti aman. Kalau Tuhan yang tahu hari-hari yang akan terjadi hari itu, pasti aman. Malam ini Tuhan bilang gini, nak, kamu ndak usah panik.
Nggak usah hari ini merendahkan diri sampai engkau panik. Tuhan, aku sudah nggak bisa apa-apa. Nggak usah. Engkau itu nggak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tapi aku tahu, sama halnya malam ini, Tuhan itu bisa membuat gerombolan Aram yang ditakutkan itu sudah tidak memasuki negeri Israel. Bangsa, mungkin orang-orang Israel, aduh celaka, bujangnya berkata celaka. Yang menyerang kita begitu banyak. Tapi Nabi Elisa itu luar biasa. Dia bilang gini, jangan takut. Yang realita memang, yang orang yang datang hari ini banyak memang. Lebih kuat kelihatannya. Tapi tidak usah takut. Senyatanya kita cukup ada Tuhan aja yang menyertai kita. Itu sudah jauh lebih banyak. Saudara tidak butuh pendukung siapapun. Saya hari ini bisa berdiri 14 tahun depan 2 hari lagi, berapa bulan lagi, saya sudah mengalami proses dapur api 15 tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa mendukung saya ya pada waktu saya mengalami masalah. Hanya dukungan doa-doa itu aja. Itu besar kuasanya. Makanya orang bilang gini, Bu, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya nggak bisa, ya ada seorang teman saya bilang gini, aku sudah angkat tangan sama suamimu, aku sudah tidak bisa nasehati. Tiap kali aku nasehati dia, semuanya sudah tidak didengar. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Aku cuma bisa doa buat kamu ya Eli. Saya cuma bilang gitu, itu lebih dari cukup. Karena dengan topangan doa, itu kekuatan yang menyertai saya. Itu jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Hari ini percayalah, Tuhan yang sama menyertai Nabi Elisa adalah Tuhan yang sedang bekerja saat kita keluar dari kepanikan. Memang realita yang terjadi dengan musuh yang banyak, tentara Aram yang besar, itu membuat kita panik hari-hari ini. Hutang yang besar panik, rumah tangga yang hancur panik, diagnosa kanker stadium akhir panik. Apa yang dilakukan anak-anakmu, kita realita kita hari-hari ini tidak nutup kemungkinan. Itu semua orang pasti ngalami kepanikan. Tapi percayalah 3 hal, jangan takut. Ya, yang menyertai saudara jauh lebih besar, sudah tidak usah diragukan. Ini Tuhan. Yang kedua, yaitu sampai lupa saya. Jangan takut. Yang kedua adalah berdoa saja ya, karena waktu berdoa, doakan Tuhan, aku percaya Engkau membuka tingkap-tingkap berkat buat keuangan usahaku. Katakan, semuanya minta terbuka saudara. Jangan sampai kepanikan itu menutup yang harusnya sudah terbuka nanti ditutup. Karena saudara panik, saudara tidak punya iman. Jujur, orang yang panik itu dalam penilaian Tuhan, itu orang benar yang gagal. Jelas orang panik, takut, khawatir, itu orang benar yang gagal. Kenapa? Karena imannya tidak jalan. Sementara orang benar harus hidup oleh imannya. Tangkep ya saudara. Jadi waktu saudara panik, Tuhan bilang gini, sok tahu, sok pinter, sok hebat, seolah-olah kamu sudah nutup masa depanmu sendiri. Kamu panik kenapa? Karena kamu takut akan hari esok kan. Nah, kamu sok tahu, sok pinter, sok hebat. Tuhan tidak suka. Tapi mulai hari ini yuk kita datang aja sama Tuhan. Tuhan, memang aku tidak tahu hari esok. Memang aku tidak tahu apa-apa akan yang terjadi hari itu. Tapi aku tahu pasti Engkau sudah tahu hari itu akan terjadi apa. Tapi yang pasti Tuhan, aku tetap percaya. Ya, langkah yang ketiga, percaya aja bahwa tentara Aram itu tidak akan ada lagi menyerang saudara. Pastikan saudara percaya saja apa yang saudara takutkan tidak akan menimpa saudara. Semuanya akan aman dan baik-baik saja. Itu sebabnya 3 hal ini menyertai kita malam ini. Siapapun, orang mau sombong, orang mau kaya dengan kekayaannya, mereka tidak pernah tahu 2 hari, 3 hari apa yang akan terjadi. Kalau memang habis-habis saudara. Jadi percayalah, malam ini saudara tidak perlu takut. Yuk, siapa yang lagi ngalami kepanikan ya, saudara hari ini jangan pernah takut. Saudara yang lagi panik, saudara percayalah 3 hal kita lakukan hari ini. Yuk, jangan takut. Selama kita punya iman, saudara percaya orang benar itu pasti hidupnya tidak akan pernah takut.
Orang yang panik adalah ciri orang yang hari ini gak punya iman, orang benar yang gagal. Sekali lagi saya ulang, karena orang benar yang hidupnya dalam kepanikan di pemandangan Tuhan, sekali lagi, saudara adalah orang benar yang gagal. Kenapa? Karena orang benar itu akan hidup oleh imannya. Makanya Tuhan gak mau kita panik. Orang panik, takut, khawatir, itu adalah ciri orang yang sok tahu, sok hebat, sok pinter. Sementara Tuhan bilang gini, kamu tahu apa tentang hari esok? Aku loh sudah pegang rumah tanggamu, aman, ndak ada lagi nanti serangan. Seperti Nabi Elisa, waktu takut dengan tentara Aram, semua bujang orang takut dengan begitu besarnya tentara Aram yang menyerang. Tapi percayalah, ketika Nabi Elisa tahu bahwa dirinya disertai oleh Tuhan yang besar, dan dia tahu bahwa hari esok yang terjadi hari itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia doakan, yang Tuhan jawab. Hari itu Tuhan genapi. Mungkin menurut bujangnya celaka. Bagaimana tentara Aram yang besar menyerang, celaka, kekuatan mereka hebat. Ya, tapi percayalah malam ini Tuhan itu sudah berkata buat setiap saudara dan saya, percayalah. Tentara Aram itu tidak akan menyerang lagi, tidak ada lagi. Hari ini percayalah, tidak usah panik. Aku loh sudah tahu hari esokmu. Semua yang kau takutkan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Berarti keadaanmu aman. Kenapa hari ini kau panik? Engkau sok tahu, sok hebat, sok pintar, seolah-olah engkau lebih hebat dari aku. Aku yang jauh lebih hebat, yang sudah menaklukkan semua musuh-musuhmu. Jangan takut, walaupun mereka kelihatan kuat, mereka kelihatan mau menghancurkan hidupmu. Tapi sekali lagi, aku jauh lebih hebat dari semua kekuatan musuh yang lagi menindas engkau, termasuk jerat masalah apapun. Jangan pernah takut. Lihat kemenangan yang sudah aku sediakan. Aku sudah tahu hari esokmu secara pasti. Sementara engkau tidak tahu apa-apa, tapi engkau sok tahu, sok hebat, sok pintar. Malam ini percayalah, jangan takut ya. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini kita buka 1 Raja-Raja 8 ayat 5-6. Ini kata-kata yang membuat ya 1 poin, 2 poin lagi kita selesai. 1 Raja-Raja 8 ayat 5-6. Ini kata-kata 56 dan 57. Ini pegang saudara di tahun depan. Kalau yang menyertai saudara, lihat, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankan. Malam ini Tuhan berkata, nak, engkau adalah Israel. Aku akan memberikan tempat perhentian seperti yang aku firmankan. Hari ini apa yang difirmankan Tuhan, pegang saudara. Makanya yang menyertai kita tidak perlu siapa-siapa, tidak perlu bodyguard, tidak perlu orang hebat. Tapi firman yang menyertai saudara itu jauh lebih besar. Hari ini pastikan Tuhan yang sama juga sudah memberikan tempat perhentian happy ending. Tidak ada tempat perhentian madesu buat orang benar. Kalau kita sudah berhenti sampai titik, ini koma ya. Kalau masalahmu masih tambah parah, ini koma, tidak apa-apa. Pastikan kalau masih koma berarti jawabannya, penundaannya itu nanti jauh lebih baik. Kalau dijawab sekarang tidak baik, makanya koma. Tapi waktu titik tempat perhentiannya, semuanya akan happy ending. Masa depanmu bukan masa depan yang suram. Gak mungkin tempat perhentian titik yang Tuhan berikan seperti yang difirmankan itu madesu. Ya, saudara hidup hancur, enggak. Tapi pasti punya masa depan happy ending. Itu pasti. Makanya yang berikutnya lihat. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Mengapa yang menyertai kita jauh lebih besar? Janji Tuhan. Yang terbaik tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wow. Pastikan hari ini yuk kita semangat keluar dari kepanikan. Firman itu akan digenapi. Bahkan dari segala yang baik yang dijanjikan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Makanya yang menyertai kita, janji, firman, itu sudah lebih dari cukup. Tempat perhentianmu, titik, happy ending, masa depan yang luar biasa, yang cerah, bukan madesu. 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita,
janganlah ia meninggalkan, janganlah ia membuang kita. Kenapa yang menyertai kita itu jauh lebih besar? Karena Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan, membuang saudara dan saya. Makanya hari ini yuk, siapa yang lagi panik, please jangan panik. Saya selalu mengingatkan diri saya, Eli nggak boleh panik, Eli nggak boleh panik. Yang menyertai Eli walaupun kelihatannya hari ini masih diproses dalam dapur api 15 tahun, tapi harus sadar yang menyertai Eli itu jauh lebih besar, yaitu Tuhan yang tahu hari esok, Tuhan yang menetapkan langkah. Firman-Nya pasti digenapi. Janji Tuhan yang terbaik tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Bahkan Tuhan Immanuel yang menyertai Eli tidak pernah meninggalkan, membuang Eli. Mungkin suamimu bisa meninggalkan, membuang hidupmu. Mungkin anak-anakmu bisa meninggalkan, membuang hidupmu. Mungkin istri-istri bisa meninggalkan, membuang suaminya. Tapi satu hal, kita punya Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan, membuang saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus bangkit, keluar dari kepanikan. Tidak layak. Saudara, kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, firman, janji, ya Tuhan Immanuel yang tidak meninggalkan, membuang saudara, yang sudah pegang hari esokmu, saudara, tidak layak kita ini hari ini panik. Walaupun realitanya panik. Lihat tentara Aram yang begitu besar, saudara mungkin bilang gini, celaka, celaka, celaka. Seperti seorang bujang, bujangnya Nabi Elisa. Tapi Elisa punya sikap yang luar biasa. Dia berkata, jangan takut, hari ini juga percayalah, yang menyertai kita jauh lebih besar. Itu jadi profetik kita tahun depan. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana kita perlu berdoa. Ya, kita percaya orang berdoa itu, kita kalau melihat bagaimana doa itu akan membuka mata rohani pasangan kita, ya. Doa itu akan membuka bagaimana pintu-pintu pemulihan. Doa itu akan membuka jalan saat tiada jalan. 3 hal, ya. Doa membuka apa? Doa membuka pintu pemulihan. Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan buka pintu. Hari ini berdoa, minta banyak buka. Saudara boleh berdoa mulai. Saya juga mulai praktek. Waktu saya renungkan firman ini, iya ya, daripada takut, khawatir, tidak menambah sehasta, lebih baik berdoa. Berdoa, tidak apa-apa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun depan ada banyak, aku minta banyak pintu-pintu yang kau buka. Pintu apa? Pintu pemulihan. Pintu jalan-jalan yang hari ini tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Dan yang ketiga, buka mata rohani pasanganmu yang lagi dibutahkan, anak-anakmu yang berontak yang lagi dibutahkan. Yuk kita minta mulai hari ini, minta Tuhan membuka jalan, minta Tuhan buka mata rohani, minta Tuhan hari ini pemulihan yang luar biasa, yang indah. Kita semua boleh minta. Kita percaya kalau kita berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti membuka pintu-pintu di tahun depan. Ada banyak pintu-pintu pemulihan. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka mata rohani suami, istri, anak-anakku. Kita percaya tahun depan ada banyak pintu-pintu yang Tuhan akan buka. Karena kenapa? Karena kita berdoa, Tuhan buka. Tuhan buka. Tangkap ya, kita mau lakukan langkah profetik mulai hari ini. Siapa yang lagi panik, daripada panik tidak menambah sehasta, tidak mengubah nasibmu, tidak mengubah, malah saudara dianggap fail. Orang yang panik, takut, khawatir adalah orang benar yang gagal, karena orang benar harus hidup oleh iman sekalipun tidak melihat tapi percaya. Jangan, saya ulang berkali-kali, jangan jadi orang benar yang sok tahu, sok pinter, ya, sok hebat, seolah-olah sudah tahu pasti hari esokmu. Yang tahu pasti di tengah hidupmu hari ini, di tengah gencetan tentara Aram yang begitu besar, sampai saudara takut. Jangan seperti bujang, tapi bersikaplah seperti Nabi Elisa, ya. Doa pasti membuka, minta buka. Yang terakhir, percaya, karena apa yang ditakutkan tidak akan menimpa. Saudara percaya tahun depan, kalau kita percaya, Yeremia 33 ayat 6-7, setelah itu kita selesai. Yeremia 33 ayat 6-7, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ingat ya, tahun depan ketika saudara minta buka, saudara tahu Tuhan itu akan meluputkan apa yang saudara takutkan. Sesungguhnya waktu engkau jangan takut berdoa, sesungguhnya tahun depan aku akan mendatangkan kepada
kita semua kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka. Aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Wow, kita percaya apa yang kita takutkan tidak akan terjadi karena hari esok Tuhan itu sudah pegang hari esok. Percaya aja, percaya saja semuanya akan aman. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada tentara, tidak ada lagi tentara Aram. Sesuatu yang bisa hari ini menyerang hidupmu lagi. Kenapa? Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau mendatangkan kesehatan, kesembuhan di tahun depan. Engkau menyediakan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah atas hidupku, dan Engkau memulihkan dan membangun kembali keuangan rumah tanggaku yang lagi hancur, yang lagi runtuh, yang lagi jatuh. Saudara mulai ucapkan ini. Saudara mulai katakan, waktu Tuhan membuka, maka Tuhan akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan, keamanan, kesejahteraan. Tuhan memulihkan dan membangun kembali. Kita percaya kalau kita lakukan profetik ini, saudara percaya terjadi sesuatu di alam roh. Seringkali kita tidak melihat terobosan yang luar biasa, banyak pintu yang akan terbuka karena kita hari ini mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan bersikap seperti bujangnya Elisa yang berkata celaka, panik. Kita keluar dari kepanikan, kita mengambil sikap seperti Nabi Elisa yang berkata malam ini jangan takut, yang menyertai saudara dan saya jauh lebih besar. Ada janji yang terbaik yang pasti digenapi, firman yang tidak akan ditunda-tunda ya. Semuanya pasti akan ada tempat perhentian buat saudara dan saya. Titiknya apa? Happy ending, masa depan yang cerah, bukan madesuh. Ya, percaya ada apa? Ada kesejahteraan, ada keamanan yang berlimpah-limpah, kesehatan, kesembuhan tahun depan, bahkan memulihkan dan membangun kembali. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan kasih kendor ya, semangat kita. Ingat lo ya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut. Orang benar tidak akan pernah hidupnya hancur. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Saudara harus hari ini tanamkan rasa jangan takut, berdoa, minta setiap kali. Tuhan buka jalan, buka pemulihan, buka pintu, buka mata rohani. Semuanya minta dibuka saudara. Ya, tahun depan minta buka. Orang takut tidak akan membuka pintu nanti, malah menutup nanti ya. Kita percaya bahwa Tuhan tuh pasti punya kehendak membuka pintu. Tidak mungkin dia tutup pintu saudara. Kalaupun hari ini dia tutup, tapi suatu kali dia pasti buka. Makanya kita minta, kita dobrak pintu-pintu yang masih tertutup hari-hari ini. Pintu rumah tanggamu, pintu keuanganmu, pintu kesehatan, pintu usahamu, pintu pekerjaanmu, semuanya. Kita minta Tuhan buka. Karena hanya kuasa Tuhan yang bisa mendatangkan kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah, yang memulihkan, membangun kembali, mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Itu hanya kuasa Tuhan. Makanya yang menyertai kita jauh lebih banyak. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Besok ada doa akhir tahun ya. Saya akan bawa tema firman yang bagus. Yang nanti tanggal 1 juga ya, saya sudah dapat rema pada awal tahun 2025. Apa yang mesti kita kerjakan? Nanti saya akan bahas semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat di masa liburan. Jangan pernah kasih kendor semangatmu. Tetap semangat ya. Kita percaya nanti pasti akan melihat sesuatu terobosan di tahun depan. Jangan bersikap seperti bujangnya Elisa, tapi bersikap seperti Elisa. Cara pandang kita yang menyertai kita jauh lebih banyak. Hutangmu banyak, yang menyertai saudara jauh lebih banyak, sehingga hutang itu sudah tidak ada lagi nanti ya. Bagaimana tentara Aram tidak ada lagi menyerang Israel, maka kita juga hari ini pasti Tuhan katakan aman semuanya. Tidak ada yang perlu satu pun ditakutkan. Selama Tuhan di pihak kita, maka semuanya pasti aman. Pastikan di 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja 6 ayat 23b itu
pasti akan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami sudah mendapat kekuatan rema firman, di mana kami melihat kebesaran Tuhan. Kami tidak akan pernah takut selama yang menyertai kami jauh lebih besar. Tidak ada hutang yang besar, tidak ada beban yang besar, tidak ada masalah yang besar. Tapi yang besar tetap Tuhan, janji firman Tuhan, Immanuel, Engkau tidak pernah buang tinggalkan kami. Makasih ya Tuhan, biar kuasa-Mu terus bekerja buat anak-anak-Mu. Sertai kami, kalau sebentar kami mau istirahat juga Tuhan, sertai kami semuanya, biar kami terlindung dalam perlindungan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.